Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jawa Barat diperpanjang hingga 29 Mei mendatang. Harapannya tentu untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun jelang Lebaran masih dijumpai pergerakan warga masuk dan keluar di Jawa Barat, baik mudik ataupun pulang kampung. Lalu bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat mengantisipasi pemudik satu hari jelang Lebaran di masa PSBB ini? Sudah bergabung bersama kami ada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Selamat siang Pak, apa kabarnya? Selamat siang Mas, Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Ya baik, Kang Emil, ini kan satu hari jelang Lebaran. Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat itu belum ada yang masuk zona hijau. Lalu bagaimana antisipasi dari Pemprov Jawa Barat jelang satu hari Lebaran ini Pak? Ya, jadi dari 27 itu ada sekitar 3 yang masuk ke zona merah. Tadi sebelumnya ada 14, jadi Alhamdulillah sudah ada perbaikan. Kemudian sekarang mayoritas 19 di zona kuning. Kemudian ada 5 di zona biru, tapi belum ada yang di zona hijau. Nah, kita mengukur level kewaspadaan ini berdasarkan minimal ada 8 indikator yang dilakukan. Ada laju ODP, laju PDP, laju kesembuhan, laju kematian, laju reproduksi, lalu lintas, dan risiko geografis. Nah, karena tidak ada yang hijau, memang kami tidak merekomendasikan ada sholat Idul Fitri dilakukan di ruang publik. Tapi kalau kita lebih zoom in, kira-kira gitu ya Mas. Nah, dalam zoom in itu didapatkan memang ada zona hijau di level desa kelurahan. Jadi ada nilai rata-rata yang tidak memungkinkan zona hijau, tapi kalau dinilainya berdasarkan desa dan kelurahan memang masih ada. Tapi tetap rekomendasi kita untuk melaksanakan ibadah itu dilaksanakan di rumah. Nah, yang harus kami waspadai dan sudah ditingkatkan adalah pergerakan pemudik yang insya Allah sudah dicoba oleh Polda dan TNI. Ada 3 shift, Mas. Tadinya hanya 2, di minggu ini 3 shift untuk memastikan tidak hanya di jalan tol, jalan utama, tapi juga jalan-jalan tikus. Mudah-mudahan bisa lebih ketat. Dan data yang masuk ke kami, yang mencoba mudik sekitar 400.000 kendaraan, atau orang maaf. Tapi itu sudah jauh turun karena total dari pemudik tiap tahun di Jawa Barat itu 3,8 juta orang. Jadi 400.000 terhadap 3,8 juta mungkin 10% yang memaksa mudik. Nah, ini kalau dari statistik masih dalam kategori sangat terkendali. Baik, Kang Emil tadi mengatakan himbauannya untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Lalu bagaimana kalau masih saja ditemukan di wilayah Jawa Barat yang melakukan sholat Idul Fitri bersama-sama berkumpul di masjid ataupun di lapangan? Apa sanksinya gitu? Ya, itu kemarin sudah kita frekonkan, itu adalah diskresi dari wali kota, bupati, dengan kearifan lokal, karena Jawa Barat ini berbeda dengan DKI, di mana kalau di DKI gubernur bisa langsung ke level paling bawah, tapi kalau di Jawa Barat kita hanya memberikan oleh karena itu, kalau ada yang melaksanakan kegiatan Idul Fitri, itu harus bertanggung jawab secara kesehatan dan juga secara administratif, harus membuktikan bahwa desa-desa kelurahannya itu adalah berada di zona hijau yang secara kesehatan, kegiatan memang bisa 100%, tapi dengan protokol kesehatan. Ya. Baik, Kang Emil terakhir. Ini pemudik menggunakan motor di jalur Pantura yang masuk area wilayah Jawa Barat. Ini bagaimana Pemprov Jawa Barat untuk bisa mengurangi atau mungkin menghalau para pemudik yang melalui jalur Pantura? Mekanisme penghalonya bagaimana ini, Kang? Betul, tadi sudah disampaikan ada 3 kali shift penanganan di lapangan yang dilakukan oleh kepolisian dan TNI. Dan dari laporan, Mas, sudah puluhan ribu yang selama mudik ini dibalik kanankan kembali ke arah Jakarta dan sekitarnya. Tapi kan memang jalur-jalur tikus ini banyak sekali, khususnya pemotor. Kalau yang mobil relatif aman terkendali. Nah, oleh karena itu yang sudah lewat saya kira nanti kita kendalikan pada saat arus mudik balik. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita ingin memastikan Jawa Barat ini aman.
sehingga siaga 1 dari kepolisian tidak akan kita kendurkan. 3 shift ini menjadi standar baru dalam seminggu ini dan seminggu depan setelah Lebaran, Mas. Baik, Kang Emil, kami berharap semoga saja PSBB berakhir di tanggal 29 Mei nanti berhasil untuk Pemprov Jawa Barat maksud kami. Terima kasih, Mas, sama-sama. Baik, terima kasih Kang Emil atas waktunya.